diseraplah oleh bumi dan dimanfaatkan energi negatif itu atau energi pekat hitam itu dimanfaatkan, dimakan oleh makhluk di bawah perut bumi sana. Yang mana makhluk itu sebenarnya ingin segera keluar. Oh, berarti ini yang dikatakan yang dikurung dulu oleh Raja Zulkarnain itu ya? Benar sekali. Yajuj Majuj itu ya? Iya. Oh, berarti ketika ada kemaksiatan yang pekat, kemudian energi itu terserap oleh bumi dan menjadi makanan dari makhluk tadi, Pak. Benar, itu menjadi kekuatan makhluk itu. Dan makhluk itu menjadi kuat. Akhirnya ingin keluar, dan yang dirasakan manusia atau didengar manusia ada dentuman atau ledakan. Itu efeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi ke channel Pak De Bukan Bledek dengan saya Mbah Haris dan rekan saya Aji. Mas Aji. Kami mengucapkan terima kasih kepada subscriber Pak De Bukan Bledek dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Fans-fans Pak De Bukan Bledek baik di alam nyata maupun di alam gaib yang telah mensupport channel YouTube Pak De Bukan Bledek, menonton setiap video yang ada, membagikan setiap video, memberikan like dan juga memberikan komentar pada setiap video. Dan kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu video dan satu persatu komentar dari subscriber Pak De Bukan Bledek karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Pak De Bukan Bledek yang saat ini Allah sedang uji dengan sakitnya, baik sakit medis maupun sakit non medis, baik sakit pada diri subscriber Pak De Bukan Bledek sendiri maupun pada orang-orang tersayang dari subscriber Pak De Bukan Bledek, semoga segera Allah angkat penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Allah berikan kesembuhan atas penyakitnya. Allah berikan kekuatan lahir maupun kekuatan batin, ketabahan serta kesabaran di hati subscriber Pak De Bukan Bledek, dan insya Allah nanti Allah akan ampuni dosa-dosa dari subscriber Pak De Bukan Bledek. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak De Bukan Bledek yang saat ini sedang mempunyai masalah, apapun itu masalahnya, dalam hal apapun itu masalahnya, kepada siapapun itu masalahnya, semoga segera Allah datangkan jalan keluar atas masalah tersebut. Allah berikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi masalah tersebut. Allah berikan jalan untuk keluar dari masalah tersebut. Dan Allah berikan petunjuk serta hikmah atas masalah yang saat ini sedang subscriber Pak De Bukan Bledek alami. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak De Bukan Bledek yang saat ini sedang mempunyai hajat, apapun itu hajatnya, baik hajat untuk diri subscriber Pak De Bukan Bledek sendiri maupun hajat untuk orang-orang tersayang dari subscriber Pak De Bukan Bledek, semoga segera Allah kabulkan hajatnya, tentunya hajat yang terbaik untuk subscriber Pak De Bukan Bledek yang tidak melanggar secara syariat, hajat-hajat terbaik, dan tentunya nanti Allah berikan kebaikan atas hajat yang terkabul. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak De Bukan Bledek yang saat ini masih sendiri atau belum mempunyai pasangan, atau sudah pernah mempunyai pasangan tetapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan pasangan, datangkan jodoh, Allah permudah jodohnya.
Tentunya jodoh yang soleh dan soleha, jodoh yang nurut dan manut, jodoh yang nanti bisa membimbing, memberikan arahan kepada keluarganya, yang jodoh yang soleh dan soleha, yang nantinya langgeng dan hanya maut yang memisahkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sudah berkeluarga, sudah mempunyai pasangan, sudah mempunyai istri, sudah mempunyai suami, tetapi belum mempunyai momongan, semoga segera Allah hadirkan. Allah berikan momongan di tengah-tengah subscriber Padepokan Bedek, tentunya momongan atau anak yang sehat jasmani maupun rohani, anak yang nantinya menjadi anak yang soleh dan soleha, nantinya bisa mengangkat derajat kedua orang tua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sudah mempunyai anak, sudah berkeluarga, semoga Allah jadikan anak-anak subscriber Padepokan Bedek anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang cerdas dan pandai ilmu dunia, ilmu akhirat, anak-anak yang taat kepada Allah, taat kepada agama Allah yaitu Islam, taat kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, yang nanti bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Keluarga subscriber Padepokan Bedek dimanapun berada, dalam situasi apapun, semoga senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendapatkan rezeki yang melimpah dari segala Allah. Apabila sekarang ini sedang dalam kesusahan, dalam hal rezeki, Allah bukakan pintu-pintu rezeki dari segala penjuru arah, dari langit maupun dari bumi. Allah jauhkan keluarga subscriber Padepokan Bedek dari bala berupa musibah, berupa bencana, berupa penyakit, berupa kesusahan, berupa kecelakaan. Allah jauhkan dan Allah jaga keluarga subscriber Padepokan Bedek dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dari hal-hal yang berdosa. Allah jaga keluarga subscriber Bedek dari api neraka, dan tentunya nanti kebarokahan hadir di keluarga subscriber Bedek sampai yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kali ini saya masih ditemani Mas Haji. Sudah lama sekali ya Mas Haji ya, tidak bersua di dalam video, tapi kemarin sudah salah satu videonya udah tayang. Gimana kabarnya, sehat Mas Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Setelah pulang lama kampung ya, setelah pulang ke kampung cukup lama ya Mas Haji ya, kembali lagi ke rutinitas. Gimana keluarga, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kali ini karena kita Padepokan Bedek akan membahas yang kemarin sedang terjadi nih Mas ya. Tidak jauh dari Padepokan Bedek, karena Padepokan Bedek itu ada di Depok ya. Tetangga kita kemarin yaitu Bogor sedang mengalami atau terjadi sebuah bencana ya, yaitu bencana gempa yang terjadi hari Kamis malam ya. Nah, malam Jumat ya, sekitar pukul 10 itu dengan kekuatan 4,1 skala Richter. Nah, itu juga secara tiba-tiba ya Mas ya. Bencana itu terjadi dan juga di malam hari. Nah, banyak spekulasi atau banyak isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait dengan adanya bencana itu. Salah satunya yang sudah disampaikan terkait dengan informasi bahwa kembali aktifnya aktivitas Gunung Gede ya, yang ada di sekitar Bogor itu kembali aktif kembali, dan juga desas-desus sebelum terjadi pada saat terjadi gempa atau sebelum terjadi gempa itu ada semacam dentuman dan lain sebagainya ini ya. Nah, kita dari tim Padepokan Bedek nanti kita akan mencari tahu sebenarnya dari sisi gaib apa yang sedang terjadi di gempa yang ada di Bogor 4,1 skala Richter. Apakah ada kaitannya dengan aktivitas Gunung Gede, ataukah ada sesuatu hal yang menyelimuti itu semua secara gaibnya?
Nah, kita nanti akan coba cari tahu bagaimana apa yang sedang terjadi. Untuk itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, sudah siap Mas Haji? Saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam dengan jin sang yang nurcahaya nirwana, bantu saya untuk melindungi ruangan ini dari apapun makhluk gaib yang akan berniat untuk mengganggu proses mediumisasi ini. Tidak bisa mengganggu dan tidak bisa masuk ke ruangan ini. Apabila berusaha untuk masuk dan mengganggu, otomatis terpental dan hancur dengan jin sang yang nurcahaya, kun fayakun terlindungi. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam dengan jin sang yang nurcahaya, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusak proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan merusak proses mediumisasi ini, otomatis langsung terpental dan hancur dengan jin sang yang nurcahaya, kun fayakun. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam dengan jin sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya menarik makhluk gaib muslim yang mengetahui tentang adanya bencana gempa 4,1 skala Richter yang terjadi beberapa waktu lalu di Bogor. Ketarik ke tangan saya. Dengan jin sang nirwana semakin sinkron dengan tubuhnya Mas Haji. Apabila ada penyusup yang bukan yang saya maksud, otomatis langsung terpental dan hancur dengan sama kun fayakun. Dengan jin sang nirwana energinya semakin bertambah, sinkron dengan tubuhnya Mas Haji, bisa bicara dengan bahasa Indonesia yang jelas. Dengan jin sang nirwana kun fayakun, pita suara terhubung. Energinya semakin bertambah dengan jin sang yang nurcahaya nirwana. Semua pengetahuan makhluk gaib ada dalam tubuhnya Mas Haji sinkron dengan tubuhnya Mas Haji. Dengan jin sang nirwana kun fayakun sinkron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa saya berbicara? Panggil saja Mbah Jajang, Den. Mbah Jajang. Iya. Alhamdulillah Mbah Jajang. Mbah Jajang tadi sudah mengucapkan salam ya? Alhamdulillah sudah. Artinya sudah muslim? Alhamdulillah. Kalau boleh tahu terlebih dahulu syahadatnya, Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Amin. Nah, ini Mbah Jajang ini asalnya dari mana? Punten. Alhamdulillah, saya dulu pernah dipanggil ke sini. Saya bertugas di kisaran atau sekitaran daerah Sukabumi. Yang dulu pernah dipanggil panjenengan. Oh, dulu pernah hadir. Iya. Alhamdulillah ya, Mbah. Sekarang alhamdulillah, terima kasih. Datang lagi nggih. Berarti sudah benar muslim ini ya? Alhamdulillah. Yang memuslimkan siapa? Murid beliau Sang Hyang Nurcahaya Nirwana. Oh, alhamdulillah. Nah, sekarang tugasnya Mbah di mana? Dulu kan di sekitar Sukabumi ya? Iya. Sekarang di mana? Saya ditugaskan berkeliling-keliling, menjaga maupun mengawasi di daerah kisaran Sukabumi, Bogor, maupun daerah Cianjur. Oh, berarti berputar-putar di situ aja sekarang tugasnya. Nah, tugasnya ngapain kalau gitu? Membisiki manusia yang mau berbuat dosa. Supaya ingat kepada Tuhannya. Oh, alhamdulillah ya Bang. Itu menjadi tugas kami dan perjuangan kami. Oh, nggih. Dengan ikut beliau. Alhamdulillah ya, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemarin kan tentunya kan Mbah juga mengetahui adanya gempa 4,1 skala Richter yang ada di Bogor itu ya Pak ya? Benar. Nah, itu kan desas-desus isunya kan ada kaitannya dengan gunung gede. Iya, benar. Sebenarnya seperti apa Mbak kalau dari sisi gaib
gempa yang terjadi 4,1 skala Richter yang ada di Bogor itu? Dari sisi KM-nya seperti apa? Yang jelas semua bencana itu ditimbulkan karena perbuatan manusia di daerah itu atau daerah wilayah itu yang terkena dampak maupun dari titiknya itu merupakan banyak sekali manusia yang melakukan dosa. Yang utama adalah dosa-dosa dari perzinahan. Karena di daerah situ banyak sekali manusia, bukan hanya di daerah situ atau manusia daerah situ, akan tetapi dari penjuru wilayah, bahkan dari luar negara ada di situ. Oh, berarti karena sebab itu kemudian terjadi gempa gitu, Mbak? Benar sekali. Karena perbuatan zina yang sangat besar dan sangat tidak takut dengan dosa yang dilakukan banyak orang di situ. Berarti kalau boleh dikatakan gempa itu karena adanya kemaksiatan yang berupa perzinahan tadi. Benar. Oh. Nah, itu kenapa kok bisa perzinahan itu ada gempa itu, Pak? Karena banyak manusia yang mengutamakan hawa nafsu birahinya di situ, dan perbuatan itu menimbulkan energi negatif yang sangat pekat dan akhirnya diseraplah oleh bumi dan dimanfaatkan energi negatif itu atau energi pekat hitam itu dimanfaatkan, dimakan oleh makhluk di bawah perut bumi sana, yang mana makhluk itu sebenarnya ingin segera keluar. Oh, berarti ini yang dikatakan yang dikurung dulu oleh Raja Zulkarnain itu ya? Benar sekali. Yajuj Majuj itu ya? Iya. Oh, berarti ketika ada kemaksiatan yang pekat, kemudian energi itu terserap oleh bumi dan menjadi makanan dari makhluk tadi, Mbak. Benar, itu menjadi kekuatan makhluk itu. Dan makhluk itu menjadi kuat. Akhirnya ingin keluar, dan yang dirasakan manusia atau didengar manusia ada dentuman atau ledakan. Itu efek dari makhluk di bawah perut bumi itu yang ingin keluar. Oh gitu. Iya. Berarti dentuman itu sampai terdengar di manusia, kan berarti energinya makhluk itu kan begitu dahsyat, Mbak. Sangat dahsyat. Karena di situ perzinahannya itu sangatlah besar. Karena dari berbagai daerah maupun di luar negara itu datang ke situ melakukan perzinahan, melakukan berhubungan suami istri yang tidak sah atau yang dinamakan kawin kontrak. Semua itu hanya tidak jauh-jauh dari harta atau uang saja. Sebenarnya banyak penyelewengan juga. Oh, banyak penyelewengan? Iya, karena orang luar yang datang ke situ menggunakan atau membawa uang yang sangat besar. Jadi sangatlah mudah untuk membayar orang untuk bisa melakukan perbuatan itu. Oh, berarti akhirnya melanggar hukum, Mbak ya. Oh, ternyata sebabnya itu adalah perzinahan tadi. Nah, kaitannya ini, Mbak, dengan suara dentuman itu dan juga aktivitas Gunung Gede ini, Mbak, ya kan? Nah, itu seperti apa ini, Mbak, Gunung Gede ya? Kan tentunya kan Mbak juga melewati atau muter-muter lewat Gunung Gede juga kan? Iya. Oh, itu gimana, Mbak itu? Sebenarnya Gunung Gede itu adalah warisan dari leluhur orang atau wilayah Pasundan. Yang mana gunung itu sebenarnya adalah warisan leluhur yang harus dijaga. Akan tetapi
Untuk sekarang ini, gunung itu disalahgunakan oleh orang-orang tertentu atau manusia yang melakukan bisnis. Jadi untuk memperkaya pribadinya sendiri. Maksudnya ini gimana ini? Bisnis apa ini memperkaya pribadinya itu, Pak? Banyak sekali hutan maupun daerah wilayah situ yang dirusak. Oh, iya. Bangunan. Akhirnya alam kemudian bergejolak juga ya, Pak ya? Merusak alam. Merusak alam. Akan tetapi gempa itu juga memberi kabar gembira. Kabar gembira bagi siapa ini? Bagi rakyat Pasundan. Kenapa itu? Bahwasannya untuk sekarang ini ada sosok pemimpin khususnya daerah Pasundan yang amanah untuk rakyat dan amanah dari para leluhur yang mana beliau sosok pemimpin itu ingin mengembalikan alam yang dulu, yang asri, kembalikan seperti dulu, yang mana sekarang ini telah dirusak. Maka dari itu, leluhur di sana sudah mengamanahkan sosok pemimpin itu. Ternyata itu dibalik sosok pemimpin itu. Berarti Kang Deddy Mulyadi dong, Mbak ya? Yang memimpin itu ternyata maksudnya kemarin itu melakukan perobohan ya, salah satu tempat wisata itu ternyata itu ya, Mbak ya, benar sekali. Untuk mengembalikan ke fungsi awalnya. Ya. Nah, bagaimana kabarnya di Gunung Gede ini? Apakah aktivitas Gunung Gede yang selama ini kita tahu sekarang ini baik-baik saja, tidak ada gejolak apapun, ini sudah mulai bereaksi ini, Pak? Sangat bereaksi karena waktu ini sudah waktunya untuk pembersihan Nusantara, yang mana di mana-mana Nusantara akan ada bencana-bencana. Gitu. Maka dari itu, di situ, di area situ yang mana perbuatan yang dilarang agama maupun yang dilarang oleh leluhur-leluhur tanah Pasundan, maka akan dibersihkan. Iya. Nah, tadi kan banyak di berbagai tempat ya terjadi bencana, terutama kalau di Jawa Barat ini, di daerah-daerah mana aja ini, Pak? Banyak sekali, khususnya area di daerah Bogor pasti ada. Di area Ujung Kulon juga ada. Terus daerah pesisir itu bahkan di Sukabumi itu kan? Iya. Nah itu kemarin di Sukabumi kan juga terjadi banjir bandang itu ya? Iya. Nah itu gimana itu kalau di sisi Sukabumi itu? Terus ada karena kemaksiatan di sana telah banyak atau tidak ada yang sadar. Daerah Cianjur juga seperti itu. Sama juga. Banyak sekali manusia-manusia yang tidak mau bertobat, yang dulu pernah diberikan tanda atau bencana, maka tetapi banyak manusia yang tidak segera sadar. Sampai manusia banyak yang juga tidak sadar. Di Sukabumi banjir bandang yang begitu dahsyat, di Cianjur tanah longsor itu juga masih belum sadar itu, Mbak. Iya, masih ada berarti ya? Sangat banyak, karena semua manusia sekarang ini banyak sekali yang lemah perekonomian. Maka dari itu banyak sekali manusia, khususnya kaum perempuan, yang banyak sekali mengumbar auratnya dan berbuat asusila. Iya. Sangat mudah perempuan di sana yang teriming-iming oleh harta. Maka dari itu sangatlah mudah di sana untuk melakukan perzinahan. Iya. Nah,
kemarin kan juga terjadi banjir bandang dari Bogor itu ya Mbah ya. Iya. Nah itu ada kaitannya nggak dengan bencana yang terjadi gempa bumi kemarin itu dengan banjir bandang yang beberapa waktu lalu itu sudah terjadi itu? Sangat berbeda. Sangat berbeda. Karena banjir bandang adalah dosa-dosa yang lain. Banjir bandang dilihat dari alam, memang di sana banyak alam yang dirusak. Akan tetapi dilihat dari dosa-dosa, banyak sekali dosa manusia yang melakukan dosa judi. Oh, perjudian. Iya. Nah, akhirnya kemudian ada gelombang apa itu banjir yang begitu dahsyat itu ya Mbah ya. Iya. Nah, Mbah, ada paku bumi enggak ini kalau di daerah sana ini? Tidak ada. Tidak ada. Wah, lah ya itu kalau kayak gitu ya. Kalau terjadi bencana Ada tapi rada jauh. ada tapi rada jauh. Iya. Oh, di mana itu kalau ada tapi rada jauh itu? Yang terkuat hanya ada di ujung kulon. Yang terkuat di sana. Tetapi di daerah area situ hanya ada jauh, akan tetapi energinya atau auranya belumlah besar. Oh, ya. Jadi kalau tidak ada paku bumi itu berarti bencana benar-benar langsung terjadi gitu Mbah ya. Tidak ada negosiasi atau tidak ada apa itu namanya penundaan gitu, tidak ada. Benar. Sangat langsung. Iya. Nah, kemarin kan gempa bumi itu kan karena adanya aktivitas di dalam ya toh, makhluk yang ada di dalam. Nah, itu yang membawa bencana itu siapa Mbah? Malaikat atau apa ini? Atau waliullah atau apa ini Mbah? Atau para aulia ini? Para malaikat. Para malaikat? Iya. Oh, itu. Ya. Nah, sekarang ini kalau di wilayah Jawa Barat ya Mbah, terutama di daerah Bogor, Cianjur dan lain sebagainya, itu kan sudah lama sekali ya kan. Dulunya kan tidak pernah terjadi hal-hal seperti itu ya kan. Iya. Nah, kenapa kok ini bisa terjadi Mbah? Apakah memang faktor ekonomi menjadi apa itu hal utama atau ada faktor-faktor lain itu? Banyak sekali manusia yang merusak alam karena sudah bertentangan dengan leluhur, yang mana leluhur menitipkan itu untuk dijaga, akan tetapi malah dirusak. Etika manusia yang sekarang sudahlah tidak ada. Maka dari itu diberikan bencana, seharusnya segera bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi semua itu tidaklah berefek, justru malah makin banyak perbuatan yang dilakukan, perbuatan yang dilarang agama. Iya. Nah, tadi kan di aktivitas di Gunung Gede ya Mbak, kan ada beberapa gunung itu ya kan, termasuk Gunung Salak ya. Iya. Nah itu gimana kondisinya kalau Gunung Salak sendiri? Gunung Salak masih anteng saja, kan, tetapi di Gunung Gede itu sedang bergejolak karena itu utama menjadi pakunya tanah Pasundan di daerah situ. Dan di situ ada sejarahnya. Apa itu Mbak? Yang mana Gunung Gede itu sebenarnya adalah gerbang gaib antara alam nyata dan alam jin, yang mana dulu di situ ada sosok manusia yang menikah dengan jin, yang sekarang anaknya ada atau dimakamkan di daerah Gunung Gede itu. Oh, ada itu Mbak? Benar. Pangeran atau Raden Surya Kencana. Oh begitu. Berarti itu energi gaibnya di Gunung Gede itu besar sekali ya? Benar. Maka dari itu seharusnya Gunung Gede itu dijaga, dilestarikan alamnya.
karena itu yang menjaga sebenarnya, menjaga alam, karena itu adalah pakunya. Kan tetapi sekarang dirusak secara alam dan dirusak secara gaibnya, yang mana manusia berbuat dosa itu. Selain dosa tadi, ada dosa apa aja? Banyak sekali. Di sana banyak sekali manusia yang ingin mencari kesaktian dan ingin mencari kekayaan. Di sana banyak sekali manusia yang melakukan ritual, yang mana ritual itu hanya untuk mencari duniawi. Bukan untuk mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mencari kekayaan dan juga kesaktian tadi ya. Iya. Nggih. Berarti pusat gaibnya yang ada di Jawa Barat ini, terutama yang ada di sekitar Bogor, Cianjur, Sukabumi, itu salah satunya juga di Gunung Gede itu ya, Pak ya? Benar. Kenapa di situ banyak di kisaran atau sekitar di lereng gunung atau di bawah-bawah Gunung Gede itu banyak sering terjadi bencana, karena di situ banyak sekali maksiat yang dilakukan oleh manusia. Karena memang di situ sakral sekali ya, Mbak ya? Iya. Iya. Nah, terus untuk gunung-gunung yang lainnya di Jawa Barat maupun Jawa Tengah, Jawa Timur atau di area cincin api ini gimana, Mbak, kabarnya, Mbak? Ada informasi enggak? Sebenarnya sama, sedang siaga, dikarenakan alam sekarang ini sudahlah berbeda dari yang dulu, yang mana di akhir zaman ini nantinya banyak sekali bencana-bencana karena pemimpin atau bermata satu yang akan segera muncul. Jadi memang ini timbulnya bencana itu untuk dibersihkan atau bagaimana? Ya, karena di masa-masa ini sudahlah dekat kemunculannya pemimpin-pemimpin akhir zaman maupun lawannya sudah sangatlah dekat. Sudah sangat dekat. Nah, dengan adanya kemarin bencana gempa yang terakhir itu 4,1 skala Richter itu, kondisi gaib seperti apa, Mbak? Gaib yang ada di sana juga yang sudah muslim ikut serta membantu atau ikut dengan para malaikat yang memberikan bencana di sana itu untuk membersihkan atau menyadarkan manusia yang ada di sana yang melakukan dosa. Nah, sampai sekarang ini sadar atau belum ini? Atau masih tetap melakukan? Belum sadar? Iya. Nanti kalau belum sadar apa akibatnya? Akan ada bencana lagi. Yang nantinya yang akan lebih besar lagi. Jikalau manusia itu tidaklah segera bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebenarnya haruslah bersyukur dan lebih mendekatkan diri kepada Allah karena diberikan pemimpin yang mana pemimpin itu sangatlah merakyat, sangatlah dekat dengan rakyat dan suka membantu masyarakat yang kesusahan. Berarti harusnya bersyukur ya dengan adanya itu ya. Tetapi kan kemaksiatan kembali lagi, Mbak, selalu merajalela dimanapun tempat. Benar, itu semua adalah proses yang mana proses itu tidaklah mudah karena perbuatannya itu tidaklah sebentar. Perbuatan itu sudah dilakukan sudah lama. Maka pembersihan juga sangatlah bertahap, tidak serta-merta langsung bisa bersih. Berarti artinya ada toleransi di situ ya. Jika tidak sadar nanti akan lebih besar, jika sadar maka kan bisa tidak ada ya, Mbak ya. Iya, seperti itu. Nah, bagaimana kondisi pasukan atau kondisi teman-teman Mbak yang sekarang bertugas di daerah tadi itu? Sangat berjuang sekuat tenaga untuk membisiki manusia, yang mana manusia sekarang sudah
mudah tertipu daya, dirasuki dari golongan iblis maupun dari pasukan Dajjal yang sudah merajalela. Apa yang harus dilakukan, Mbah, untuk terhindar dari fitnah itu atau perasukan itu? Maka dari itu manusia segeralah bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbanyaklah sedekah terhadap anak yatim, maka akan terhindar dari bencana itu. Nggih. Ada lagi, Mbah, yang mau disampaikan ini? Pesan-pesan apa yang mau disampaikan ini di tengah keadaan alam yang begitu tidak stabil ya, Mbah ya? Banyak gejolak-gejolak alam dan juga banyak gejolak yang ada di dunia ini. Apa yang perlu disampaikan atau perlu dilakukan oleh manusia selain bertobat tadi? Di akhir zaman ini banyak sekali manusia yang mudah sekali goyah keimanannya. Maka dari itu manusia sekarang haruslah segera bertobat dan segera mencari guru yang bisa membimbing, yaitu guru hakikat, yang mana guru itu yang menyambungkan sanad langsung ke Rasulullah agar manusia bisa tertolong di dunia maupun di akhiratnya, terselamatkan. Ada pesan lagi, Mbah? Sudah cukup, Den. Matur nuwun ya, Mbah. Terima kasih ya. Ini tadi ke Padepokan Bledek sedang berada di mana? Di Sukabumi atau Cianjur atau Bogor tadi? Di Bogor. Oh, sedang ada di sana? Iya. Nanti deket dong ya? Iya. Alhamdulillah. Wah, terima kasih kehadirannya. Mohon maaf apabila dalam perbincangan tadi ada salah kata, sikap perilaku dari saya yang kurang berkenan ya, Pak ya. Kami mohon maaf, dan ini sekali lagi terima kasih sudah datang ke Padepokan Bledek dan sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir ya, Mbak ya. Terima kasih juga atas banyak hal yang tadi sudah disampaikan. Ya, mohon maaf atas segala ucapan yang tidak berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya berterima kasih telah diundang ke sini lagi. Itu saya bersyukur. Saya berterima kasih. Alhamdulillah ya, Mbah, bisa menyampaikan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini Mbah bisa untuk kembali lagi ke tempatnya, dan juga mohon untuk membawa efek-efek yang ada dalam tubuhnya Mas Haji ya, Mbah. Saya mohon pamit undur diri. Silakan, Mbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar kembali ke tempatnya. Kun. Ya, alhamdulillah, sampai Padepokan Bledek yang masih menyaksikan video ini. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan apa yang sudah disampaikan terkait gempa bumi yang terjadi di Bogor 4,1 skala Richter beberapa waktu lalu dari sisi gaibnya. Satu pesan penting bagi kita semua bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Mas Haji mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati subscriber Padepokan Bledek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari channel Padepokan Bledek. Saya dan Mas Haji pamit undur diri. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.